dalam matriks waktu itu kita mau pilah-pilah nih gitu. Mana hal-hal yang penting dan nggak penting, mana hal-hal yang mendesak dan tidak mendesak. Jadi kita mau bagi dalam sebuah kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 itu adalah berarti hal yang penting dan mendesak, itu berarti sesuatu yang sifatnya itu sangat urgent gitu. Ada kuadran 2 yang sifatnya itu penting tetapi tidak mendesak, sesuatu yang sifatnya itu perencanaan gitu, masih bisa kita kerjakan nanti. Atau sifatnya itu ada yang kuadran 3, tidak penting dan mendesak gitu. Nggak penting sih, tapi kok nyita waktu gitu. Itu mendesak. Nah, atau yang sama sekali gitu, tidak penting dan tidak mendesak, yaitu ada di kuadran 4 gitu. Jadi kalau misalnya untuk kuadran 1, itu adalah hal-hal yang kita fokus pada tugas yang harus dikerjakan dan butuh selesai dengan waktu yang lebih cepat. Misalkan ada hal-hal yang krisis, hal-hal yang laporan-laporan, yang deadline, itu adalah yang penting dan mendesak. Kuadran 1 ini adalah tipe orang yang bisa dibilang kenapa bisa terjadi sebagai sesuatu yang mendesak dan penting. Ada 2 hal gitu. Satu, memang kadang-kadang kan ada hal yang di luar kuasanya kita gitu. Ada hal-hal yang suddenly kita harus hadapi gitu, yang kita nggak prediksi, kita udah prepare tapi tiba-tiba kita harus alami, ya sudah gitu, itu harus kita selesaikan. Atau hal kedua gitu, sesuatu itu menjadi mendesak dan jadi penting gara-gara kitanya itu suka menunda-nunda gitu. Kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya ada di kuadran 4 gitu, yang kita harus nggak lakukan itu. Ada kerjaan kita tunda, ada kerjaan kita tunda. Atau kalau misalnya anak-anak sekolah nih zaman kuliah gitu, sistem kebut semalam gitu, yang tugasnya mah udah dari minggu lalu, tapi H-1 kumpul laporan baru dikerjain nih gitu. Akhirnya hal tersebut menjadi penting dan mendesak gitu. Jadi orang-orang yang ada di kuadran 1 itu kita bisa bilang adalah orang-orang si penunda gitu, karena kadang-kadang hal tersebut menjadi penting dan mendesak karena kita tidak melakukan planning gitu, karena kita tidak melakukan tugas itu dengan lebih dulu. Nah, kalau misalnya untuk yang di kuadran 3 itu adalah hal yang tidak penting tetapi mendesak gitu. Hal-hal ini adalah contohnya, misalnya ada telepon yang mendadak, ada kunjungan, ada teman kita datang, pertemuan yang tidak kita rencanakan gitu. Itu hal-hal yang istilahnya nggak penting tetapi jadi menyita waktunya kita. Nah, biasanya seringkali orang-orang terjebak di dalam zona ini atau kuadran ini adalah gara-gara kita tipe orang yang yes man gitu, kita tipe orang yang nggak tegas gitu, kita tipe orang yang oke, setiap ada yang datang ke kita nggak berani untuk menolak gitu. Setiap ada hal yang nyamperin ke kita terima-terima aja gitu. Dan saya sendiri juga kadang-kadang ini masih sering berproses nih gitu dalam kuadran 3 ini gitu. Suami saya kadang-kadang sering marah-marah gitu ke saya, ya kamunya sih jadi orang nggak tegaan banget, ya kamunya sih jadi orang nggak enakan banget, semua iya-iya aja, kalau ada yang minta tolong apa iya gitu, tapi ujung-ujungnya keteteran sendiri gitu. Nah, hal itu juga sebenarnya kan nggak bagus gitu untuk kita, karena itu menyita waktunya kita, tetapi itu nggak penting untuk kehidupannya kita sendiri gitu, benefit yang dikasih ke kita gitu. Jadi untuk menghadapi ini apa, kita harus bisa untuk say no gitu, sometimes kan, kalau misalnya untuk hal-hal yang istilahnya kita timbang-timbang dampaknya apa, efeknya apa, prioritasnya seperti apa. Kalau hal itu rasanya tidak penting, ya kita kadang-kadang harus bilang say sorry gitu untuk kita menolak sesuatu. Atau kalau ada sesuatu yang bisa didelegasikan, kita delegasikan gitu hal tersebut agar kita tidak berfokus untuk hal yang ini terus gitu. Dan kemudian yang kalau kuadran 4 itu adalah tipe orang yang bisa dibilang si pemalas gitu, si orang yang suka dengan zona nyaman. Karena kalau misalnya kita banyak berkutat di kuadran 4, kita itu banyak misalnya melakukan aktivitas yang tidak seharusnya kita kerjakan gitu, aktivitas-aktivitas pelarian, relaksasi yang berlebihan, biasanya kita akhirnya kurang tanggung jawab gitu, jadinya untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya penting untuk kita lakukan gitu. Karena kita terjebak pada zona nyamannya kita. Nah, seharusnya kita akan menjadi orang-orang yang efektif ketika kita bisa banyak melakukan aktivitas di kuadran 2 ini gitu. Kita merencanakan segala hal yang perlu untuk dikerjakan, tentunya yang sesuai dengan prioritasnya kita, sesuai dengan peranannya kita gitu. Tugas ini kita bisa tunda kerjakan, tetapi kita harus planningkan gitu. Misalkan rencana-rencana untuk masa depan, olahraga, kegiatan-kegiatan yang produktif, atau misalnya untuk kita rekreasi, waktu dengan keluarga, itu adalah hal-hal yang penting gitu dalam kehidupan kita gitu. Dan kita banyak harus berfokus itu kepada kuadran 2 ini gitu. Kita harus memikirkan
prioritasnya kita. Kalau misalnya di habit 1, habit 2, habit 3 itu udah sebuah rangkaian. Kalau habit 1 kita menyadari bahwa oh kalau dalam hidup nih kita nih pengemudinya loh, bukan cuma penumpang loh gitu. Kita harus melakukan sesuatu, kita harus punya respon gitu. Dan kita menyadari bahwa kita punya tujuan loh yang mau dicapai gitu dari visi dan misi pribadinya kita gitu. Kita udah punya tahu kita pengemudi, kita udah punya tujuannya. Nah, kita harus lakuin apa gitu untuk nyampe ke tujuan itu ya di kuadran 3 ini gitu. Kita put first thing first itu. Mana yang penting, mana yang nggak penting untuk dilakukan, mana yang waktunya kapan kita set up untuk itu, mana yang harus dikerjakan. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan dari Bandung mau ke Jakarta, kita udah tahu, oh ya kita mau driving ke sana, tujuannya kemana, kita sampai ke Jakarta, kita harus set up gitu, kita mau berangkat jam berapa, kita mau set up untuk bahwa, oh kalau kita targetnya segini, berarti kita nggak bisa keseringan nih gitu, untuk berhenti di 1 kilometer ke kilometer yang lain di setiap rest area kita berhenti. Kalau kayak gitu kita nggak nyampe-nyampe gitu. Tapi kita perlu set up gitu untuk oke, kita targetnya sampai jam berapa, kita mau berangkat sampai jam berapa, kita estimasiin gitu untuk hal-hal yang di luar dugaan untuk kita bisa sampai ke tujuannya kita gitu. Kenapa kita jadi penting gitu untuk mengelola setiap waktunya kita, setiap matriks waktu kita ini. Karena waktu itu adalah sumber daya berharga yang kita nggak pernah bisa gantikan itu gitu. Kita nggak pernah bisa ubah dan karena itu kita harus menggunakan waktu kita tuh dengan bijaksana gitu. Waktu adalah investasi terbesar yang diberikan Tuhan bagi kita gitu, setiap manusia gitu. Kita dikasih waktu sama Tuhan 24 jam masing-masing orang. 24 jam itu kita mau pakai buat terus-terusan tidur, kita mau pakai untuk melakukan hal-hal yang kurang produktif, ya 24 jam habis gitu. Kalau misalnya kita melakukan hal yang produktif, kita ngabisin waktu dengan keluarga, menghabiskan waktu untuk pekerjaan, ya waktu itu pun juga habis. Jadi itu adalah pilihannya kita gitu. Kita mau pakai 24 jam kita itu untuk apa gitu. Dan kita nggak akan pernah bisa balik gitu. 1 menit pun kita mau mohon untuk kita dikasih tambahan waktu 1 menit, kita nggak bisa dapetin itu gitu. Karena itu kita harus bijaksana gitu dalam mengelola waktu kita. Dan matriks waktu ini untuk saya pribadi, buat saya habit 3 ini nggak hanya berbicara mengenai pengelolaan waktunya aja gitu, untuk melihat bahwa oh oke, memilahkan mana yang mendesak dan nggak mendesak. Tetapi bagi saya, matriks waktu ini, habit 3 ini, ketika saya mempelajari ini, itu adalah sebuah insight buat saya adalah bahwa ini adalah sebuah perombakan prioritas hidup gitu. Bagaimana saya mulai menata kembali hidup saya untuk mana hal-hal yang penting untuk saya, mana hal-hal yang nggak penting untuk saya gitu. Mana hal-hal yang bisa membangun hidup saya untuk saya memberikan investasi waktu saya kepada hal yang punya tujuan lebih gitu. Dengan hal yang ternyata nggak sia-sia gitu untuk dikerjakan hal tersebut gitu. Jadi kita mau merombak prioritas hidup kita gitu, kita mau buat perencanaan gitu. Dan dalam situ dengan kita memilah-milah juga, kita jadi punya sebuah sudut pandang yang clear gitu, karena kita bisa melihat dengan jelas. Terkadang ketika kita menghadapi sesuatu hal dalam hidup, misalnya permasalahan, misalnya kondisi yang sulit, kita memandang secara global gitu, yang kita ngelihat bahwa oh ya ini saya ada masalah gini, aduh ini masalah saya tuh besar gitu. Tetapi dengan ketika kita punya pola pikir untuk kita memilah-milah sesuatu, itu kayak kita narik diri dan kita mengurai lapisan-lapisan itu gitu, untuk kita punya pandangan yang lebih clear gitu dalam hidupnya kita gitu. Kayak kalau misalnya kita dihadapi ini benang, hidup kita ini udah kayak benang ruwet nih gitu. Ya kalau misalnya kita nggak urai itu benang, ya udah ruwet aja gitu. Tetapi ketika kita mulai terbiasa untuk kita mapping sesuatu, itu berguna juga dalam hidup untuk kita memilah-milah gitu. Ya hidup kita udah kayak benang ruwet, kita urain gitu satu-satu benang kita gitu, untuk kita menemukan sesuatu yang baik. Jadi dalam matriks waktu ini, dalam kita istilahnya perombakan prioritas hidup kita ini juga kita dibutuhkan 2 hal. Yang satu itu adalah mengenai komitmennya kita gitu, karena kita nggak akan pernah bisa mencapai tujuan kita kalau kita nggak punya komitmen akan hal itu gitu. Mungkin seringkali ketika kita mendapatkan sebuah insight, itu seperti istilahnya kayak petasan gitu yang doar. Oke, aku mau mulai nih gitu. Karena saya pribadi juga gitu. Kadang-kadang, akhir tahun nih gitu. Kita mau bikin nih untuk awal tahun apa sih gitu yang mau kita capai ke tahun depan. Semangat tuh.
Februari, Maret, April, Juni, lupa lagi gitu. Awal tahun setup lagi gitu. Jadi ketika sama aja gitu, ketika kita menjalani hidup, kita perlu komitmen gitu untuk terus konsisten di situ gitu. Dan untuk dalam matriks waktu ini untuk kita fokus, selain kita komitmen, satu lagi adalah untuk daya menolak gitu, untuk dalam tanda kutip sangkal diri gitu. Untuk kadang-kadang ada hal-hal yang kita tawaran dari orang yang kadang-kadang, atau permintaan dari orang yang seringkali akhirnya terpaksa kita harus tolak gitu, karena itu akhirnya mengalihkan fokusnya kita gitu. Atau misalkan keinginan-keinginan pribadi kita sendiri gitu, yang harusnya kita olahraga nih, jam ini pagi olahraga, tapi aduh mager, aduh males banget gitu. Kita kadang-kadang perlu sangkal diri untuk ayo gitu, semangat, kita mau pakai waktu kita untuk sesuatu yang produktif gitu. Yang ketiga ini tadi seperti kita dari pribadi yang istilahnya dependence, kita mau jadi pribadi yang lebih mandiri gitu, dimana hasil akhirnya adalah kita mau mampu mengendalikan diri kita mau untuk nggak mudah emosi, kita mau untuk jadi pribadi yang lebih bijaksana, mampu membuat keputusan sesuai keinginan gitu. Kita mau netapin apa sih yang paling esensi, kita mau lihat lagi gitu dalam hidupnya kita tuh yang paling esensi itu apa, yang paling penting tuh apa, prioritas kita tuh apa gitu. Karena kalau misalnya kadang-kadang kita ngelihat gambar ini ya, Bapak Ibu gitu, kita ngelihatnya, oh masa sih orang kok sampai segitunya, kok so silly ya gitu, dia butuh istilahnya lagi butuh perawatan, listriknya memang untuk penyambung hidupnya dia ngelihat handphone mati, ada colokan, ya udahlah colokin handphone aja, karena dia ngelihatnya handphone tuh paling penting gitu untuk dia. Ngelihat gambar ini kok kayaknya so silly, tetapi ketika dalam pelaksanaan sehari-hari, kadang-kadang kita tanpa sadar terjebak dalam hal itu loh gitu, kita tanpa sadar terjebak untuk kita melakukan hal yang sebenarnya kurang penting dan kita mengabaikan sesuatu yang sebenarnya paling penting gitu, yang paling esensi dalam hidupnya kita. Karena itu malam ini kita mau sama-sama menelaah kembali hidup kita masing-masing untuk kita melihat apa sih yang penting sebenarnya untuk hidupnya kita gitu. Nah, jadi itu adalah mengenai habit 3, put first thing first. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan dirangkai dari habit 1 sampai habit 3, karena habit 3 ini kan habit yang terakhir gitu untuk kita masuk dalam sebuah fase yang baru gitu. Habit 1, habit 3 itu membuat kita mencapai kemenangan pribadinya kita gitu, membuat kita mendapatkan gambar diri kita yang utuh gitu. Kita mau nilik lagi diri kita, tujuan hidup kita apa, visi kita tuh apa yang paling prioritas dalam hidup kita, apa yang esensi gitu dalam kehidupan kita. Kita mau tilik lagi nilai-nilai apa gitu yang ada dalam hidupnya kita masing-masing. Nilai diri kita tuh diletakkan pada apa sih gitu? Apakah nilai diri kita diletakkan kepada kondisi, ataukah penilaian orang, ataukah standar orang gitu? Rasa berharga kita ini pada apa gitu? Apakah kita meletakkan rasa berharga, oh saya merasa berharga kalau misalnya penampilan saya pakai brand A, saya pakai brand B, atau misalnya saya merasa berharga ketika saya memiliki jabatan atau memiliki sesuatu yang materi gitu, hanya sebatas itu. Tetapi kita mau lihat lagi gitu rasa berharga kita karena apa? Karena kita punya visi, karena kita punya misi, karena kita hidup kita tuh memang berharga dari awal gitu. Jadi kita mau berubah dari mentalitas korban menjadi mentalitas kelimpahan. Nah, Kofi mengatakan kemenangan pribadi harus mendahului kemenangan publik. Anda tidak bisa membalik prosesnya seperti Anda berusaha memanen sebelum menanam gitu. Buat saya sangat totally agree dengan statementnya Stephen Covey ini, karena ketika menelaah kembali habit 1 sampai habit 3 gitu, sebelum kita masuk kepada habit 4, di mana habit 4, 5, dan 6 memasuki bahwa tentang kita berinteraksi dengan orang lain. Habit 1 sampai habit 3 kita harus belajar dulu untuk itu, kita harus selesaikan dulu untuk itu. Karena sebelum kita bisa memberikan sesuatu yang istilahnya terbaik buat orang lain, ya kita harus mengalaminya lebih dulu gitu. Sebelum kita bisa membahagiakan orang lain, ya diri kita sendiri harus bahagia dulu gitu. Sebelum kita bisa mencintai atau kita memperlakukan orang lain dengan berharga, kita harus menyadari diri dulu gitu, bahwa diri kita pun, pribadi kita satu dengan yang lain, itu kita juga adalah pribadi yang layak kok untuk dicintai. Kita juga pribadi yang layak kok untuk dihargai gitu. Jadi sebelum kita selesai dengan dirinya kita sendiri, kalau kita masih krisis dengan diri kita sendiri, kita akan punya hubungan yang nggak baik gitu dengan orang lain, yang nggak enak dengan orang lain.
Karena coffee mengibaratkan ketika kita berinteraksi dengan orang, ketika kita berhubungan dengan orang, itu kayak rekening bank emosi gitu, di mana besarnya tingkat kepercayaan dan sebuah hubungan, setoran-setoran akan membangun dan memperbaiki kepercayaan di dalam hubungan. Tarikan-tarikan akan memutus dan mengurangi percayaan di dalam hubungan tersebut. Ketika kitanya belum firm dengan diri kita sendiri, bisa dibilang kalau saya kayak ibaratin tuh kita tuh kayak landak gitu. Kalau kitanya tuh masih krisis dengan dirinya kita sendiri, kita tuh kayak landak yang sebenarnya kita kadangkala kita tuh sebenarnya maksudnya cuma pengen ngelindungin diri kita sendiri gitu, tapi tanpa sadar akhirnya kita menyakiti orang lain dengan durinya kita gitu, dengan tindakannya kita, dengan ucapannya kita. Nah, ketika kita belum menang dengan krisisnya diri kita sendiri, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita bukannya nyetor, kita malah banyak narik nih gitu dengan orang, dengan yang kita yang istilahnya sulit untuk minta maaf, dengan kita yang sulit untuk say thank you kepada orang lain gitu. Itu akan membuat tarikan-tarikan dalam hubungan. Karena itu memang kita harus menang dulu dalam dirinya kita nggak boleh krisis dulu sama diri kita sendiri. Habit 1 sampai habit 3 kita harus lalui untuk kita masuk kepada habit 4. Nah, jadi setelah kita menang dengan diri kita sendiri, jadi kita nggak kayak landak nih gitu. Kita udah bisa nih berinteraksi dengan orang lain gitu. Kita mau mulai belajar satu langkah step yang baru gitu ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang namanya adalah think win-win gitu, sebuah pola pikir di mana komitmen kita prinsipnya dalam mengenai hubungan jangka panjang yang efektif membutuhkan saling menghargai dan manfaat bersama. Paradigma yang tidak efektif adalah apa yang ada terbatas dan semakin banyak yang Anda dapat, semakin sedikit yang tersedia untuk saya. Pola pikir yang efektif, apa yang ada melimpah bagi setiap orang dan berlimpah untuk dibagi-bagi gitu. Jadi hasil yang mau kita dapatkan dari kita membangun pola pikir think win-win ini adalah kita mau memecahkan masalah dengan lebih cepat, keterlibatan yang lebih besar, semangat yang murah hati, hubungan yang kaya dan bermakna. Sekali lagi tentunya ketika kita mengharapkan sebuah hasil, perilaku kita harus berubah gitu. Perilaku kita adalah kita mau berusaha menjaga keseimbangan antara keberanian dan timbang rasa, kita mau mencari manfaat bersama, kita mau menyusun kesepakatan menang-menang dan membangun sistem menang-menang. Dimana kalau misalnya Coffee mengibaratkan bahwa ketika kita berinteraksi dengan rekan kita, dengan sesama manusia, kecenderungan kita itu ada 6 tipe gitu, ada 6 pola pikir kepada setiap orang. Ada yang berpikir menang-menang, menang kalah, kalah menang, kalah kalah, menang, menang menang, atau lebih baik tidak. Nah, masuk dalam pola pikir yang pertama. Bentar saya minum dulu ya. Jadi pola pikir yang pertama ini adalah menang-menang, adalah pola pikir yang fokusnya adalah untuk mari kita cari solusi yang menguntungkan untuk kita semua gitu. Orang yang memilih untuk mengusahakan menang bagi dirinya dan juga memastikan orang lain menang berarti menjalankan prinsip atau pola pikir menang-menang, pola prinsip win-win gitu. Mereka mencari solusi yang membuat mereka senang dan sekaligus juga memuaskan orang lain. Karakternya itu adalah ketika kita mau mencari manfaat bersama, bekerja sama bukan bersaing, lebih banyak mendengar, berkomunikasi lebih lama dan berkomunikasi dengan lebih berani. Pola pikir yang kedua itu adalah mengenai menang kalah gitu, win-loss. Saya akan mengalahkan Anda apapun yang terjadi, itu yang menjadi fokusnya gitu. Dimana pola pikirnya itu biasanya adalah tipe-tipe orang yang dalam tanda kutip orang sering menyebutnya egois atau otoriter, karena dia nggak peduli dengan orang lain, dia pengennya adalah saya tuh menang, kamu tuh kalah gitu. Dan dia adalah pengen yang kebanyakan sih istilahnya di kehidupan saat ini gitu, kita banyak gitu untuk cenderung bertemu dengan orang yang seperti ini, atau kadang-kadang mungkin secara nggak sadar kita pun tertarik gitu untuk memiliki pola pikir yang seperti ini gitu, karena di mana tuntutan yang kompetisi yang sangat tinggi, di mana saat ini juga segala sesuatu yang istilahnya dunia ini tambah sulit gitu, kita seringkali akhirnya terjebak dengan hal ini gitu.
Nah, pola pikir yang ketiga itu adalah mengenai kalah menang gitu, loss win. Saya selalu dilangkahi. Nah, ini adalah tipe orang yang nyambung ke tadi tuh gitu, yang di manajemen waktu adalah pola pikir yang kuadran di 3. Tipe orang yang yes man gitu, tipe orang yang kadang-kadang tuh sungkanan gitu, yang kadang-kadang ya akhirnya ya sudahlah, biarin aja saya yang salah, biarin aja saya yang kalah, biarin aja saya yang terluka, ya sudah orang lain nggak apa-apa gitu. Nah, ini tipe pola pikir yang kalah menang. Atau tipe pola pikir yang kalah-kalah gitu. Kalau saya hancur ya kamu juga hancur gitu. Yang orang tipe pola pikir yang dia tuh nggak seneng banget lah kalau ngeliat orang lain berhasil gitu. Apalagi kalau dianya nggak berhasil gitu. Kalau dia nggak berhasil, orang lain juga nggak boleh nih berhasil gitu. Biasanya tipe-tipe orang yang istilahnya dendaman nih sama orang lain gitu, suka iri gitu. Ini adalah berarti tipe orang yang memiliki pola pikir kalah-kalah. Atau tipe orang yang menang gitu. Nah, ini berbeda dengan sedikit mirip tetapi berbeda dengan yang tadi gitu, yang menang kalah gitu. Kalau di menang kalah sih itu memang orangnya ya pokoknya saya harus menang, kamu harus kalah. Kalau ini itu egois ya. Kalau ini lebih ke arah individualis sebenarnya. Karena dia nggak terlalu peduli, ya sudahlah kalau mau menang atau mau kalah, bagi saya yang penting saya menang dulu gitu, yang penting saya aman dulu gitu. Jadi kalau dalam suatu hal yang bagi dia, oh yang penting saya selamat, ya sudahlah gitu, terserah urusan yang lain. Atau yang terakhir gitu, pola pikir menang-menang atau lebih baik tidak gitu, mencari solusi yang menguntungkan kita semua atau tidak sama sekali gitu. Biasanya ini dalam hal mengenai transaksi itu. Jadi kita mau berfokus untuk benar-benar mencapai solusi atau perjanjian untuk menguntungkan dalam hubungan kita. Nilai dan hormati orang lain dengan memahami bahwa kemenangan untuk semua orang itu adalah sebuah resolusi jangka panjang yang lebih baik daripada kemenangan kita sendiri gitu. Memang pada dasarnya setiap pola pikir ini atau prinsip ini itu adalah pola pikir yang istilahnya bukan sebuah harga mati. Kadang-kadang kita harus melihat kondisinya seperti apa, yang terjadinya seperti apa. Misalnya ketika kita adalah seorang atlet, otomatis kita berpikir untuk menang kalah, tetapi ada jangka waktunya gitu, ada batas waktunya. Oke, di pertandingan tentu harus mengupayakan untuk menang, tapi di luar pertandingan ya kita adalah membangun hubungan baik gitu. Jadi ada porsinya, ada batas waktunya, ada kondisinya gitu, semua pola pikir ini. Kalau misalnya dalam kenyataan, kalau ada pertanyaan, oh bisakah gitu semua hal kita mencari untuk win-win solusinya? Kadang-kadang enggak gitu, kadang-kadang ada yang memang sebuah masalah yang sampai ketika kita berusaha untuk mendekati, tetap nggak ketemu nih gitu untuk hal-hal yang baik. Tetapi minimal ini adalah pola pikir yang mau kita bangun gitu. Itu adalah pola pikir yang mau kita latih untuk sebuah proses gitu, di mana targetnya itu hasilnya ya nanti gitu di habit yang keenam itu gitu, sinerginya itu. Nah, di sini kita mau bangun untuk sebuah pola pikirnya dulu, karena itu bukan sebuah proses yang instan, tetapi sebuah proses yang butuh waktu, butuh pendalaman gitu. Nah, tapi dari semua porsi-porsi yang ini ada, untuk hubungan jangka panjang itu adalah mengenai menang-menang gitu. Karena terkadang misalnya ketika kita sebagai seorang pedagang gitu, kita dagang, kadang-kadang ketika kita baru promo, kita nerapin metode pola pikir lose win dulu nih gitu. Karena kita kalau misalnya kita promo ya kita harus kasih diskon dulu lah, nggak apa-apa lah rugi dikit, yang penting kita dapetin customer dulu gitu, customer nyoba dulu. Nah, tetapi itu kan juga ada batas periodenya gitu. Nah, untuk jangka panjangnya tentunya kita tetap harus memikirkan win-win-nya gitu, bagaimana kita menyediakan produk yang bagus, tetapi kita juga mendapatkan keuntungan yang baik. Jadi ketika untuk memikirkannya jangka panjang, prinsip atau pola pikir win-win inilah gitu yang akan bisa menguatkan hubungan kita dengan rekan-rekan kita gitu, dengan sesama kita, di mana semuanya itu membutuhkan sebuah keseimbangan gitu antara keberanian dan ketegasan, juga mengenai timbang rasa. Keberanian adalah kemampuan atau kemauan untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaan Anda. Timbang rasa adalah kemampuan untuk mendengarkan dan memahami pemikiran dan perasaan orang lain dengan rasa saling menghormati. Jadi pola pikir win-win ini adalah menuntut 3 karakteristik. Yang pertama itu adalah kedewasaan, integritas, dan
unabundance mentally. Kedewasaan itu adalah bukan tentang umur, melainkan keseimbangan antara keberanian dan keinginan untuk menang dan tetap memperhatikan kepentingan dari pihak lainnya gitu, pihak sisinya kita. Integritas itu adalah mengenai pegang janji dan perlakuan pihak lain dengan standar yang sama dan standar yang ditetapkan pada diri sendiri. Abundance mental adalah orang dengan abundance mentality merasa ada banyak kemungkinan karena karenanya nggak berhenti untuk mencari opsi-opsi untuk mencapai kepentingan dari semua pihak gitu. Jadi kita mau transformasi nih gitu dari tadinya kita mentalitas korban itu menjadi mentalitas kelimpahan gitu. Ketika kita memiliki mentalitas kelimpahan, kita memiliki bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita pasti itu adalah selalu ada dua sisi gitu yang kita bisa lihat. Apakah sisi baiknya, apakah itu sisi kurangnya. Jadi itu adalah hal yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, bagaimana kita bertransformasi dalam hidup kita dari habit 1, habit 2, habit 3, dari kita mencapai kemenangan pribadi kita dan sekarang ini kita mau mulai berlanjut nih untuk kita bisa mencapai kemenangan pribadi gitu. Dan di habit 3 dan habit 4 ini kita mau merimain lagi bahwa kita mau mengatur lagi nih, kita mau menilik lagi setiap hidup kita apa yang paling penting, apa yang paling esensi, apa yang menjadi prioritasnya kita gitu. Untuk hal yang paling penting, karena kita harus menang dulu dengan hidupnya kita, baru kita bisa memiliki hubungan yang baik gitu dengan orang lain gitu. Bagaimana kita bisa melakukan, istilahnya kita memperlakukan orang lain itu seperti apa ya, diri kita pengen dilakukan seperti apa, kita memperlakukan orang lain dengan seperti itu. Reminder lagi gitu bahwa setiap kita harus menyadari bahwa kita itu berharga kok, kita tuh adalah pribadi juga yang layak untuk dicintai. Makanya untuk kita bisa mencintai orang lain, kita pun harus belajar untuk mencintai diri kita lebih dulu. Luar biasa, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi ya minggu depan.